Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang mendapatkan syafaatul ujma kelak di yaumal jaza wal hisab. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar teman-teman kelas 9 yang sekarang sedang LFH, Learning from Home? Semoga Allah senantiasa memberkahi aktivitas teman-teman semuanya. Apalagi kelas 9 ini tinggal tersisa beberapa waktu ke depan akan segera untuk beralih jenjang ke tingkat SMA. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran, dan diberikan sekolah yang terbaik di masa depan nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman kelas 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol, kita akan berbagi, kita akan mencari hikmah yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, yaitu tentang najaitul ibadah. Artinya bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya beribadah atau kesungguhan kita untuk bisa mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Gimana sih caranya menikmati ibadah kita ketika kita sedang beribadah? Kayak misalnya lagi sholat bisa khusyuk, lagi tilawah bisa sampai berderai air mata, karena kan ayat Al-Quran tentang nikmat tilawah itu kata Allah, wa iza tuliyat alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, mereka tersungkur, mereka sujud, dan mereka menangis. Berarti dia menikmati bacaan atau apa yang dia dengar dari tilawah Al-Quran. Ini berarti dia menikmati beribadah banget. Kalau lagi sholat, walazinahum fi sholatim khosyi'un. Orang yang sholatnya itu khosyi'un. Selain khosyi'un, dia dalam sholatnya itu merasa seperti kata Nabi, ka'annaka taroh, seperti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang dia cintai. Nah, begitu pula dengan kita saat berpuasa, sampai kita merasakan kepuasan bahwa puasa kita itu puasa yang nikmat. Nah, ini kita pengen puasa nikmat, sholat kita nikmat, tilawah kita nikmat, qiyamul lail kita nikmat walaupun ngantuk, sedekah kita nikmat. Gimana caranya biar semua ibadah yang kita lakukan itu terasa nikmat? Ada satu tips yang diajarkan Nabi SAW biar semua ibadah itu terasa nikmat. Satu tips yang diajarkan Nabi SAW biar semua ibadah itu terasa nikmat. Kata Nabi, salasun mangku nafihi wajadah halawatun iman. Ada 3 perkara yang kalau seseorang itu memilikinya, 3 hal, 3 item, kalau kita punya itu, maka kita akan merasakan halawatul iman. Halawah itu istilah orang Arab untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang nyaman, sesuatu yang indah. Mereka bilang halawah. Artinya halawah itu keren, asyik, nyaman, enjoy, dan sebagainya untuk bahasa kita. Sedangkan iman dalam konteks hadis ini adalah amal. Karena para ulama sering menerjemahkan kalimat iman itu sebagai amal soleh. Misalnya ayat ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang yang beriman, berimanlah kalian. Ada 2 kalimat iman di sini. Ya ayyuhalladzina amanu aminu.
Ini maksudnya kenapa orang beriman disuruh beriman? Kata ulama tafsir, iman yang pertama adalah iman di hati, yakin, as-siqah billah. Sedangkan iman yang kedua itu maknanya adalah iman dalam bentuk zahir atau amal soleh. Sehingga terjemahan yang benar adalah, wahai orang yang beriman, beramalah kalian. Jadi beriman tidak boleh dalam hati, tapi harus berwujud dalam perbuatan. Nah, sehingga ketika Nabi mengatakan, wajadah halawatul iman, siapa yang punya tiga hal ini akan merasakan amal soleh itu halawah, nyaman, asik, enjoy, happy. Beramal soleh, ada tiga hal yang harus kita miliki. Yang pertama kata Nabi, ayyakunallaha huwa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasul lebih dia cintai dari apapun yang dia miliki. Gimana caranya supaya kita bisa mencintai Allah dan Rasul dari apapun juga? Bagaimana caranya cinta itu tidak datang dengan sekaligus, tapi dia tumbuh. Kayak orang yang awalnya benci, dari cinta, awalnya kenal, sebel, lama-lama karena sering interaksi, maka tumbuh rasa simpatik, rasa respek, rasa kagum, sampai puncaknya rasa cinta. Dengan Allah, kalau ingin jadi Allah apa yang kita cintai, kita harus membiarkan tumbuh. Gimana caranya menumbuhkan rasa cinta? Kalau dia diibaratkan cinta sebagai sebuah tanaman, maka tanaman itu butuh tanah yang baik untuk tumbuh dan butuh air yang menyiraminya agar dia tumbuh dengan subur. Tanah dan air. Tanahnya apa? Hati. Hati kita harus menjadi hati tempat tumbuhnya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita kotor, seperti tanah yang banyak bakterinya, banyak tanah yang nggak sehat, tanah yang tandus, maka tanaman tidak akan tumbuh di situ. Walaupun disiram dengan air hujan, kalau tanahnya tanah yang keras seperti batu, maka airnya hanya sekadar lewat saja, tidak akan menyerap dalam tanah. Begitu pula dengan hati. Kalau hati kita keras, hati kita itu bebal, hati kita itu kotor, maka cinta tidak akan tumbuh. Bersihkan hati kita dengan istighfar. Yang kedua, harus disiram. Dan menyiramnya itu dengan amal soleh, dengan zikir. Banyak-banyakin zikir. Sehingga ketika kita sering dengan berzikir, seperti tanaman yang sering disiram, sering diberi pupuk, sering diberi makanan, diberi air hujan, sehingga tumbuhlah rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul dengan cinta yang besar, cinta yang luar biasa, melebihi cinta kepada siapapun. Jadi kalau kita ingin merasakan nikmat ibadah, maka belajarlah untuk mencintai Allah dan Rasul lebih dari apapun juga. Cara menemukan rasa cinta, milikilah cinta hati yang sehat, hati yang bisa menyerap air, bukan hati yang keras dan bukan hati yang berpenyakit. Yang kedua, siramilah tanaman hati cinta itu dengan zikir kepada Allah, dengan banyak amal soleh, sehingga pada suatu saat nanti zikir itu akan menjadi cinta yang berbunga di dalam hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, supaya kita bisa enjoy dalam ibadah itu adalah kita harus ayuhibul mar'a ayuhibu ilallah. Kita harus mencari teman karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berteman dengan dia karena kita ingin mendapatkan nasihat yang baik dari dia. Kita ingin bertemu dengan dia karena dia contoh yang baik buat kita dalam kebaikan, dalam ibadah, dalam ketaatan. Sehingga kalau kita berteman dengan dia karena Allah, karena dia soleh, karena dia rajin ngaji, dia soleh, rajin ngaji, suka bantu orang lain, maka pasti kita akan kebawa semangat. Maka carilah lingkungan. Lingkungan ini bukan yang teman dalam keseharian kita, bukan hanya tetangga, tapi lingkungan sosial media kita. Sehingga kalau kita cari teman karena dia adalah contoh yang baik buat kita dalam beribadah, jadi semangat dalam ketaatan, maka kita akan merasakan ibadah kita lebih enjoy. Soalnya banyak orang-orang mendukung. Dan teman ini bukan teman tetangga kita, bukan geng kita, tapi teman sosial media kita. Kita memfollowing siapa? Itu akan mempengaruhi semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, poinnya adalah kita harus punya lingkungan bi'ah yang bisa membuat kita nyaman dalam beribadah karena saling mengingatkan, saling menguatkan dan menyemangati. Yang terakhir, ayyakroha ayyauda ilal kufri kama yakrohu ayyudaba binar. Benci kepada dosa seperti benci kepada api neraka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita pengen ibadahnya nyaman, tinggalkan dosa. Ingat kata ulama, min awalil khair antakroha syar. Awal dari kebaikan itu adalah tinggalkan dosa. Jadi kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, siapa yang menjaga pandangannya di siang hari, maka Allah akan berikan kenikmatan beribadahnya di malam hari.
Jadi kalau kita ingin nikmat beribadah dalam malam hari, maka kita harus menjaga dosa mata, dosa lisan. Kayaknya kita nggak mungkin kalau kita puasa kita ingin nyaman, nggak mungkin kita banyak membicarakan orang lain. Nggak mungkin tarawih kita nyaman kalau kita sering tidak menjaga pandangan kita. Oleh karenanya tipsnya dari Rasul adalah sering meninggalkan dosa. Mudah-mudahan dengan ada 3 tips ini kita bisa mendapatkan ibadah Ramadan kita yang enjoy, happy, dan nyaman serta diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.